Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Serie A siap bergulir kurang dari 2 pekan lagi. Berbagai tim terus mematangkan persiapan mereka, termasuk Inter yang akhir pekan ini akan melakoni laga persahabatan terakhir mereka kontra Dinamo Kiev di Monza. Untuk laga perdana nanti kontra Genoa, pelatih Simone Inzaghi harus kehilangan Lautaro Martinez karena akumulasi kartu. Sanchez sendiri mengalami masalah pada betisnya ini usai membela Chile di ajang Copa America saat menghadapi Brazil. Staf medis Inter tak ingin memaksakan sang pemain pulih sesegera mungkin, di mana ia ada ketakutan cedera ini akan kembali kambuh. Karena hal ini, sambil menunggu penyerang pengganti Lukaku didatangkan, jelang laga kontra Genoa mendatang, praktis Inzaghi hanya memiliki trio penyerang muda, yakni Martin Satriano, Edi Salcedo, dan Andrea Pinamonti. Dengan dua nama terakhir juga berkemungkinan dilepas sebelum penutupan jendela transfer. Untuk Gagliardini, sang pemain diperkirakan akan absen hingga awal September mendatang, yang artinya ia akan melewatkan 2 laga perdana Inter musim ini. Selebihnya, Inzaghi memiliki seluruh pemain kunci yang ia butuhkan, termasuk Hakan Çalhanoğlu yang di laga persahabatan terakhir harus absen sebagai langkah antisipasi karena sang pemain merasakan masalah pada ototnya pada sesi latihan pagi. Ia juga akan tersedia untuk laga persahabatan mendatang. Ada Danilo De Ambrosio yang kondisinya terus membaik usai cedera yang ia dapatkan 2 pekan lalu. Ia juga akan tersedia untuk laga kontra Genoa. Pembicaraan antara Inter dan PSV berlangsung dengan cepat tentang kepindahan bek sayap kanan Denzel Dumfries. Menurut jurnalis Italia Alfredo Pedula, kedua klub hampir menyetujui kesepakatan untuk pemain berusia 25 tahun itu. Sang pemain ingin pindah ke Inter dan dia tampaknya hampir mendapatkan keinginannya dengan Nerazzurri tidak membuang waktu untuk mencoba membujuk PSV. PSV diperkirakan menginginkan 20 juta euro untuk pemain Belanda itu, dan Inter dilaporkan telah mendekati permintaan PSV dengan menawarkan 15 juta euro plus 5 juta euro sebagai bonus. Dumfries adalah target utama Nerazzurri untuk menggantikan Achraf Hakimi di sisi kanan lapangan. Musim lalu ia mencetak 4 gol dan memberikan 9 assist dalam 41 penampilan kompetitif untuk PSV Eindhoven. Edin Dzeko segera bergabung dengan Inter secara permanen dari AS Roma karena kedua klub dilaporkan telah mencapai kesepakatan soal transfer pemain berusia 35 tahun itu. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar bursa transfer asal Italia Gianluca Di Marzio melalui akun resmi Twitternya. Dzeko ke Inter, lampu hijau dari official AS Roma telah tiba. Besok, Dzeko seharusnya sudah berada di Milano untuk menjalani tes medis dan penandatanganan kontrak. Selain Di Marzio, jurnalis Sky Sport Italia Luca Marsetti juga melaporkan bahwa kedua klub telah sepakat soal kepindahan pemain Bosnia itu ke Inter. Inter tidak membuang-buang waktu untuk mencari penyerang baru setelah kepergian Romelu Lukaku ke Chelsea, dan mereka sekarang segera menyambut Dzeko sebagai perekrutan pertama untuk sektor depan. Terkait mahar transfer, Inter dan Roma diyakini sepakat di angka 2 juta euro, mengingat masa kontrak Dzeko di Stadio Olimpico hanya tersisa kurang dari 1 tahun. Sementara itu, Inter telah mencapai kesepakatan pribadi dengan penyerang Joaquin Correa. Tapi seperti dilansir All'Interista, bahwa Lazio sebagai klub yang menaungi Korea belum memberikan lampu hijau.
Nerazzurri bergerak cepat untuk mendapatkan dua striker langsung setelah ditinggal pergi Romelu Lukaku ke Chelsea, dan sekarang Korea telah setuju dengan tawaran kontrak dari Inter berdurasi 4 tahun. Kian condongnya Abraham merapat ke AS Roma membuat upaya mengejar Dufan Zapata terhenti. Atalanta juga menginginkan penyerang Chelsea tersebut. Karena hal ini, BP Marotta dan Piero Ausilio mulai mendekati Lazio untuk menggait Joaquin Correa yang diapresiasi oleh pelatih Inzaghi. Correa sendiri ingin pindah ke Giuseppe Meazza dan kesepakatan pada prinsipnya telah ditemukan dengan pemain Argentina itu beserta rombongan agennya. Meskipun masih harus dilihat apakah Bianco Celesti bersedia mengizinkannya bergabung kembali dengan pelatih Simone Inzaghi di Inter, mengingat hubungan kedua belah pihak telah rusak belakangan ini. Korea memiliki klausul rilis dalam kontraknya yakni senilai 70 juta euro, namun nilai transfernya saat ini dikabarkan bernilai sekitar 35 juta euro. Nama Moise Kean mendadak muncul sebagai salah satu kandidat penyerang yang didatangkan Inter selain Edin Dzeko. Namanya disodorkan oleh agennya Mino Raiola yang saat ini juga tengah bekerja untuk mendaratkan satu kliennya ke Inter yakni Denzel Dumfries. Calciomercato.com mengabarkan jika Kean saat ini bukan nama prioritas yang dikejar oleh petinggi Inter. Target utama klub tetaplah seorang Dufan Zapata atau Joaquin Correa yang sangat diapresiasi oleh Inzaghi. Karena hal ini, Inter baru akan mempertimbangkan nama Kean andai upaya mendatangkan dua pemain ini tertutup. Kean sendiri memiliki hasrat untuk kembali ke Italia usai musim lalu dipinjamkan Everton ke Paris Saint-Germain. Inter bisa menggunakan jasanya di bursa transfer musim panas ini dengan status pinjaman. Gelandang asal Belgia Raja Nainggolan secara resmi hengkang dari Inter Milan setelah menyetujui pemutusan kontrak dengan klub. Inter telah mengonfirmasi melalui situs mereka bahwa kontrak Raja Nainggolan dengan klub telah diakhiri melalui kesepakatan bersama. Terkait uang pesangon, El Interista meyakini bahwa Inter akan membayar pesangon kepada Nainggolan sebesar 2 juta euro sebagai bagian dari kesepakatan yang membuatnya setuju untuk mengakhiri kontraknya dengan klub. Inter sebenarnya telah lama berupaya ingin mendepak Nainggolan dari klub, mengingat gajinya yang cukup tinggi untuk seorang pemain pinggiran. Dan setelah pemutusan kontrak ini, kemungkinan tujuan Nainggolan selanjutnya adalah kembali ke Cagliari. Pemain muda Inter Gaetano Aristanios secara resmi bergabung dengan klub Eerste Divisie Belanda FC Volendam dengan status pinjaman. Dalam situs resminya, FC Internazionale Milano mengonfirmasi bahwa Gaetano Aristanio telah bergabung sebagai pemain pinjaman dengan klub Belanda Volendam. Volendam merupakan tantangan baru bagi Aristanio setelah membintangi tim Primavera, dan masa peminjamannya di Belanda bakal memberinya kesempatan untuk menimba pengalaman di kompetisi senior untuk pertama kalinya dalam karirnya. Aristanio menjadi pemain muda Inter Primavera kedua yang direkrut Volendam di musim panas ini, setelah kiper Filip Stankovic juga bergabung dengan klub tersebut dengan status pinjaman. Inter dikabarkan bersedia melepas gelandang Stefano Sensi di bursa transfer musim panas ini jika ada tawaran sebesar 15 juta euro tiba untuknya. Hal ini diungkapkan oleh El Interista bahwa pemain berusia 26 tahun itu bisa dijual musim panas ini, tetapi hanya dengan harga yang tepat. Sang pemain sebenarnya berpeluang mendapat peran penting di bawah asuhan Simone Inzaghi musim depan dan klub tidak akan terburu-buru untuk melepasnya. Namun mengingat ada sejumlah klub yang diyakini tertarik memakai jasanya, maka Nerazzurri siap mendengarkan tawaran yang cocok. Ada laporan Christian Eriksen sedang dalam pembicaraan untuk kembali ke Ajax Amsterdam.
Di Italia melarang seorang atlet dalam olahraga kontak fisik untuk bermain menggunakan alat ini, yang artinya Eriksen tak bisa melanjutkan karirnya di Italia. Memang belum ada keputusan final apakah implan defibrilator ini akan tertanam permanen dalam dirinya atau tidak. Namun diyakini alat ini akan tertanam permanen di dalam tubuh Eriksen. Rumor dihembuskan oleh jurnalis Omar Hawash yang melalui cuitannya di Twitter menyebut sudah ada langkah pertama yang diambil Eriksen untuk kembali ke tim yang membesarkannya, Ajax Amsterdam. Eksklusif. Menurut sumber yang dekat dengan Christian Eriksen mengonfirmasi kepadaku jika sang pemain sudah mengambil langkah pertama untuk kembali ke Ajax Amsterdam. Kondisi medisnya sudah dicek oleh staf medis Ajax yang memberi lampu hijau terkait kepindahannya. Namun belum jelas apakah ini akan menjadi proses peminjaman, transfer permanen atau dia mungkin mengakhiri kontraknya dengan Inter dengan persetujuan bersama.